Aduh. Tidak, Ji. Hai Life Mate, kembali lagi di YouTube channel Full of Life. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai konformitas. Nah, tentu saja kata ini masih terdengar sangat asing bagi saya sendiri dan juga tentunya masih terdengar asing bagi teman-teman yang menyaksikan. Sebelum itu, saya mau perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dea. Nama saya Juswali. Dan narasumber kita hari ini yaitu Kak Sarvin. Halo Kak. Halo Kakak Dea, Kakak Jo. Saya senang boleh diundang ke podcast ini. Iya, nah Kak, langsung aja nih Kak, apa sih itu konformitas? Wow, konformitas ya, tadi dikatakan bahwa kata yang asing. Iya, betul. Meskipun asing ya kata ini, tapi sebenarnya tanpa sadar kita sebenarnya mempraktekkan kok kata dari konformitas ini, hanya kita tidak sadar. Nah, sebenarnya konformitas itu apa sih? Sebenarnya konformitas itu adalah pengaruh sosial. Ya, sekali lagi pengaruh sosial di mana seseorang itu mengubah sikap dan perilakunya agar mengikuti norma yang ada. Nah, itu bisa ngikut pengaruh sosial di mana seseorang itu mengubah sikap dan perilakunya agar dia mengikuti norma yang ada. Mungkin susah mengikuti ya. Iya. Nah, sederhananya gini, lagi langsung muncul apa itu konformitas ya? Sederhananya gini, konformitas itu adalah perilaku ikut-ikutan. Oh. Perilaku ikut-ikutan iya. terhadap orang lain. Nah, sekarang deh contohnya yang sedang booming, yang sedang panas-panasnya dibahas orang, yaitu tren Citayam. Tahu nggak tempatnya di mana ini? Tahu dong. Tahu, anak media sosial pasti tahu. Anak TikTok. Anak TikTok. Itu sangat booming sekali. Trennya apa sih sebenarnya? Tren apa? Tren itu fashion kan. Fashion. Iya, Yang fashion itu artis atau orang biasa? Orang biasa Orang sih. biasa, anak remaja. Iya. Ya mungkin ada mungkin yang SD, SMP, dan mereka trennya keren ya. Mereka punya gayanya masing-masing, stylenya masing-masing, dan itu booming. Dan orang itu banyak yang datang dari berbagai tempat, bukan hanya di Jakarta, di daerah-daerah sekitar itu datang berbondong-bondong karena itu viral. Dan Iya, banyak bahkan yang membahas, ya. banyak juga artis-artis yang datang ke Iya, Citayam ya. demi podcast. Iya. Demi podcast, dan mereka yang meliput, mewawancarai. Heeh. Gila, anak-anak remaja gitu sudah tahu fashion. Kalau di zaman waktu tahun 90-an kita itu lagi main tuh di gunung, main air. Mereka sudah kenal fashion loh, hebat kan? Iya. Bola. Kebanyakan dari mereka itu ya mengikuti tren yang ada. Nah, itulah sebenarnya yang ingin kita bahas. Ya, konformitas itu bagian perilaku ikut-ikutan terhadap orang lain. Ya, seperti itu sederhananya. Semoga ini kata yang asing ini mudah dipahami ya. Iya, iya. Oke, saya juga mau tanya Kak. Sebenarnya sih orang-orang seperti itu mau ikut-ikutan tuh ada gak sih tujuannya? Wow, tentu saja segala sesuatu yang kita lakukan ada tujuannya. Bahkan ketika buat podcast pun itu ada tujuannya kan. Iya. Begitupun juga dengan orang yang melakukan hal itu. Tujuannya dari konformitas itu yaitu mereka ingin diterima di sebuah kelompok. Ya, mereka ingin diterima, acceptance, penerimaan. Sehingga ketika mereka diterima, mereka merasa ini adalah bagian dari hidup saya. Seperti itu. Jadi mereka tidak melakukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuannya, yaitu sekali lagi mereka ingin diterima di sebuah kelompok yang ada. Dan itu kadang menjadi harga diri dia, menjadi pride dia ketika dia menjadi bagian itu. Seperti sekarang Fashion Week itu kan menjadi pembicaraan banyak orang dan mereka bangga menjadi bagian di dalam itu. Seperti itu. Oh iya, kalau faktor-faktor dari orang-orang yang ingin ikut seperti itu apa sih? Tentu saja waktu seseorang mau mempraktikkan hal ini, faktor yang paling terbesar itu yaitu penolakan, ya. Penolakan ketika dia merasa bahwa ketika saya tidak mengikuti tren yang ada, atau ketika saya tidak menjadi bagiannya, bisa saja ditolak sebagai seumpama kita di komunitas remaja gini ya. Nah, kamu itu kuper, kurang pergaulan, kamu itu enggak keren, enggak ngikuti tren lah, kurang update dengan media-media yang ada, dengan fashion yang ada. Sehingga dengan adanya hal itu, agar dia mudah diterima, maka dia ikutlah ke dalam bagian itu. Rasa juga tadi rasa takut.
rasa takut, ya ada intimidasi dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi bagian yang mempengaruhi sehingga akhirnya seseorang itu mengambil keputusan, aku menjadi bagian di dalamnya, sehingga terpengaruhlah, mengikutilah tren itu, seperti itu. Oh. Boleh diberikan contoh real konformitasnya enggak Kak dalam Contoh kehidupan real, sehari-hari? Contoh real. Kira-kira mau yang mana? Karena ini ada kan 2 contoh, mau yang negatif atau positifnya nih? Boleh dari yang negatifnya dulu. Oh ya negatif, suka yang negatif dulu ya. Iya. Oke, negatif. Contohnya gini, saat ini kan booming sekali ya. Banyak orang yang mengkampanyekan LGBT. Tahu LGBT? Iya, tahu. Apa itu? Makanan apa? Bukan permen ya, bukan makanan. LGBT itu akronim ya dari lesbian, gay, biseksual dan transgender. Nah, sebenarnya ini bukan hal yang dulu itu dianggap tabu, tapi sekarang karena banyak yang mengkampanyekan, banyak yang promosikan, akhirnya ini seperti sesuatu yang akhirnya mudah untuk kita terima, mudah untuk dipraktekkan. LGBT kan tuh hal yang dilarang ya negara kita ya. Iya. Dan itu harusnya kebenaran umum kita tidak praktekkan. Tetapi sekarang yang bersuara untuk mengkampanyekan ini banyak dari kalangan yang terkenal. Bahkan yang praktekkan ini artis-artis. Kalau disebutkan seperti Kristen Stewart, pasti tahu ya, artis terkenal ya, dia menjadi seorang lesbian, menikah dengan kekasihnya, ada pacarnya, belum menikah, belum sampai menikah, tapi sudah pacaran dan punya hubungan yang spesial. Dan itu hanya satu contoh, banyak lagi, bahkan artis-artis TikTok terkenal, mereka memperagakan atau mereka mempraktikkan hal-hal itu, bahkan mereka memperkenalkan pasangan mereka, pasangan gay mereka, pasangan lesbian mereka, dan itu mereka dilihat banyak orang. Ini hal yang normal kok, kalian gak usah takut mengikuti tren yang ada, menjadi seorang pasangan gay, pasangan lesbian. Iya, dan mereka merasa bangga ya Kak dengan hal tersebut. Ya, mereka banget ya. Mereka sangat bangga ya, mereka sangat bangga. Dan tujuan mereka mengkampanyekan itu supaya banyak orang lagi, bukan hanya mereka, tetapi lebih banyak orang yang akhirnya mengikuti apa yang mereka pegang sebagai yang mereka pegang sebagai sebuah kebenaran. Sebenarnya LGBT itu bisa dilakukan kok tanpa harus menikah perempuan dengan pria. Ya, tapi bisa dilakukan laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita, seperti itu. Itu contoh yang saat ini sedang terjadi di kalangan anak remaja, dan itu bahkan bukan hanya di kalangan remaja, itu kita bisa saksikan di berbagai media yang ada. Oh, bagaimana dengan contoh positifnya Kak? Contoh positif. Iya. Tadi negatif sudah ya. Iya, Kayaknya tadi agak positif seram ya. ya contoh negatifnya ya. Nah, sekarang positifnya gini. Saat seseorang mengubah perilakunya, saat seseorang mengubah pandangannya tentang kesehatan, yang dulunya dia malas ya, kan banyak orang tuh yang malas olahraga ya, Iya. karena sepertinya olahraga itu momok yang menakutkan, betul nggak sih? Betul ya? Betul. Momok yang menakutkan, akhirnya malas berolahraga. Tetapi karena melihat tren yang ada, melihat lingkungannya ada sesuatu yang beda, dia melihat sekarang lagi tren orang naik sepeda. Wah, melihat orang keren ya naik sepeda itu ya, bisa berolahraga, bisa berkeringat, bahkan punya komunitas sepeda. Iya. Akhirnya dia mengubah pandangannya, dia mengubah sikapnya, bukan hanya sikapnya, perilakunya. Akhirnya dia beli sepeda. Beberapa waktu lalu pernah lihat ya, banyak toko-toko sepeda itu kebingungan atau karena banyak orderan sepeda. Itu bagian dari konformitas sebenarnya. Pengaruh, tapi pengaruh itu adalah pengaruh yang positif dan itu baik. Bukankah hal baik ketika tubuh kita sehat? Baik ya, Iya, Kak baik, Dea? betul. Dan ya, saat tubuh kita sehat kan baik. Ya maksudnya ya kita bisa menjalani kehidupan kita dengan normal. Mungkin penyakit-penyakit tidak terjangkit kita karena kita menjaga tubuh kita berolahraga dengan baik. Jadi itu pengaruh positif yang baik dari konformitas ini. Wah, jadi di samping dampak negatif yang sudah Kak Sarpin tadi bilang, ternyata ada juga ya dampak positif dari konformitas ini. Betul sekali. Iya. Dan itu ya sangat baik seperti kesehatan kita ya. Iya, betul. Nah, Dan juga itu itu sangat dipengaruhi sekali ya dengan lingkungan sekitar, dengan komunitas-komunitasnya. Jadi sebenarnya itu memang faktor lingkungan besar sekali ya dampaknya dengan konformitas ini ya Kak. betul sekali, kan ini kan dia berkelompok ya, dan kita itu tidak bisa menolak ya, kita lahir pasti di lingkungan sosial, di lingkungan orang berkelompok, dan ketika pengaruh itu hadir, kita selalu ingat bahwa kita adalah pribadi individu yang bebas bisa menentukan meskipun ya terjadi fenomena-fenomena yang terjadi seperti
tren fashion, terus orang mendukung LGBT. Tapi karena kalau kita punya pandangan, punya pegang sebuah prinsip bahwa hal yang mereka dukung itu berbeda dengan apa yang saya yakini sebagai kebenaran, kita punya independensi, punya kebebasan untuk menentukan sikap. Saya tidak akan mengikuti tren ini, seperti itu. Tetapi kalau tren ini adalah yang baik, saya mau ikut. Seperti bersepeda, berolahraga, yoga, seperti Kak Dia mungkin suka berolahraga, gym atau apa, Zumba, itu kan hal-hal yang baik. Saya mengambil keputusan saya akan ikuti yang baik. Seperti itu. Jadi kita punya kebebasan untuk menentukan itu. Oh iya juga Kak. Tadi kan ada bahas tuh tentang LGBT, salah satu contoh negatifnya ya kan. Nah, itu kan sangat bertentangan banget ya dengan norma-norma di negara kita, bahkan juga di dalam kekristenan pun itu sangat hal yang kekejian ya di hadapan Tuhan. Itu menurut Kakak itu apa sih, menurut tanggapan dari Kakak apa? Karena kita anak-anak Kristen, anak gereja yang belajar firman Tuhan, mengetahui kebenaran, tentu saja segala sesuatu yang terjadi, fenomena-fenomena, ya kita harus dibawa dengan kebenaran yang kita pegang, yaitu Alkitab. Kita melihat bahwa LGBT itu harus dikatakan bahwa itu adalah dosa, ya harus diakui bahwa itu adalah dosa, dan itu seharusnya tidak dibiarkan. Nah, memang untuk pengaruh yang terjadi sekarang, memang kita tidak bisa bisa kan sebentar, oke, saya lanjut saja ya. Untuk LGBT ini pengaruhnya, terus saya bawa kemana? Cut-cutnya, tunggu, oke. Ya, 3, 2. Ya, kita punya firman Tuhan yang menjadi landasan kita ketika menguji segala sesuatu, termasuk LGBT. LGBT adalah dosa, dan kita tidak bisa kompromi dengan hal itu. Kita harus punya sikap, ya. Kita harus menceritakan apa kebenaran yang kita yakini di Alkitab, bahwa itu hal yang ditentang. Pernikahan yang direstui oleh Tuhan dan didirikan institusi pertama, ya, sebelum pemerintah, yaitu keluarga, dan keluarga itu terdiri dari pria dan Wanita. Pernikahan heterogen, dan itu direstui oleh Tuhan. Tetapi pernikahan antara pria dengan pria, wanita dengan wanita, itu tidak ada di dalam tidak ada di dalam Alkitab, malah ditentang. Dari Kejadian sampai Perjanjian Baru itu semua konsisten tidak mendukung adanya LGBT ini, praktek ini. Ini adalah penyakit yang harus disembuhkan, seperti itu. Berarti ini adalah penyakit ya Kak? Iya, penyakit. Iya. Ya. Nah Kak, di kondisi zaman now ini kan banyak sekali anak remaja dan juga anak muda yang sangat menggandrungi yang namanya game dan juga K-pop. Nah, bagaimana sih tanggapan Kakak terhadap hal tersebut? Ya, tanggapan pribadi saya ketika berbicara tentang apa yang terjadi dengan zaman sekarang hadirnya games, ya, dengan berbagai macam digital, bahkan menjadi cabang olahraga yang dipertandingkan, ataupun K-pop. Nah, sebenarnya saya baik-baik saja, fine-fine saja. Saya bukan orang yang menolak akan hal itu, karena kita tidak bisa menolak, ya, kita lahir di zaman mana. Dan memang kita lahir di zaman ini, di zaman dimana games dan K-pop itu sedang marak-maraknya. Bagi saya hal normal kok saat seorang itu menyukai games. Seumpama Joshua menyukai games tertentu, normal kok dia menyukai artis Korea, bahkan mengikuti filmnya, atau artis-artis yang suka nyanyi. It's okay, tidak masalah bagi saya. Tapi masalah kalau itu mempengaruhi di dalam seluruh kehidupan kita. Games dan K-pop itu menjadi prioritas utama. Nah, itu hal yang perlu kita perhatikan lagi, yang perlu kita, ya, ada boundariesnya, ada banyak rambu-rambu yang harusnya kita pasang. Nah Kak, berarti sebenarnya itu kalau kita main game ataupun nonton Korea itu sebenarnya tidak apa-apa ya, tapi ada batasan-batasannya di dalam hal itu. Nah, batasan-batasan apa sih yang boleh dan apa yang tak boleh gitu yang kita harus. Nah, yang perlu kita sadari bahwa kita harus tahu dulu, ya, status kita sekarang sebagai Pelajar. Nah, sepakat dulu tuh, sebagai status kita sebagai pelajar harus tahu, menyadari bahwa kita punya status dan prioritas utama kita adalah belajar. Nah, ketika kita menyukai sesuatu seperti games dan K-pop, kita menonton konser-konsernya, bahkan artis-artis itu bermain film dan kita mengikutinya, menonton film-filmnya, itu menguras waktu kita, waktu belajar kita terpotong. Nah, sebenarnya itu sudah tidak baik, itu sudah tidak bisa tuh.
Karena apa? Kan prioritasnya harus tahu. Prioritas kita belajar adalah belajar. Seumpama kita bermain game, larut malam, ya, sampai larut malam. Padahal tahu besok pagi harus bangun, harus ke sekolah, harus belajar. Ada dampaknya di sana, ya. Karena terlalu menggandrungi, bahkan boleh dikatakan sudah edik di sana. Nah itu tidak baik dan itu harus menjadi peringatan bagi kita. Begitupun juga dengan K-pop, jam-jam nonton itu lebih banyak jam nontonnya dibanding jam belajarnya. Mungkin sehari jam belajarnya ada 3 jam di rumah, ya. Tetapi karena dengan menyukai K-pop, ya, nonton konsernya, akhirnya dipangkas 2 jam 45 menit, hampir 3 jam nonton, 15 menit dipakai untuk belajar. Apakah itu efektif? Tidak efektif. Tentu saja tidak kan, ya. Lebih banyak kok nontonnya dibanding dengan belajarnya. Nah itu yang menjadi banderisnya, yang menjadi batasan-batasannya. Kita harus sadar bahwa prioritas utama kita adalah belajar. Jam-jam istirahat perlu diperhatikan. Kalau itu mengubah jam istirahat kita, nah itu juga harus diperhatikan. Ya, itu tidak baik untuk kesehatan kita. Seperti itu. Nah, terus gimana sih Kak cara kita dan hal-hal apa saja yang perlu kita siapkan sebagai anak Tuhan agar boleh menjadi dampak yang positif di lingkungan? Oke, sebagai anak-anak Tuhan, ya, status kita setuju dulu nih, anak-anak Tuhan kan, ya? Iya. Ya, sebagai anak Tuhan, kita harus ingat panggilan kita atau status kita. Panggilan kita adalah menjadi garam dan terang. Nah, harus ingat dulu itu. Nah, ketika kita sadar bahwa kita harus berdampak, berpengaruh untuk lingkungan sekitar kita, nah kita bisa lakukan hal-hal yang mungkin sementara yang saat ini sedang dilakukan, kebalikannya kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, ya. Kita melakukan seperti contohnya sekarang kan orang banyak memposting di TikTok, ya, kebanyakan digandrungi, disenangi, ya. Tetapi kalau kita ingin berdampak, ya, untuk TikTok, menggarami TikTok, menerangi TikTok ataupun Instagram, banyak hal yang bisa kita lakukan. Kita punya prinsip kebenaran, kita punya firman Tuhan, kita bisa membuat quote-quote atau catatan-catatan, kita posting di Instagram kita sebagai catatan yang baik, dan itu catatan positif yang itu memberikan pengaruh, itu sangat baik. Atau ayat-ayat Alkitab yang kita bisa ungkapkan tanpa harus menyebutkan ayatnya, tapi itu sudah bisa memberkati satu orang yang mungkin sedang dalam masalah. Kita membacakan satu buah ayat dan kita posting, dan itu bisa memberkati satu orang, itu sudah baik. Ya, apalagi itu kalau dilihat oleh banyak orang. Seperti yang kemarin sempat viral, itu lagu Tuhan Yesus tidak berubah. Bukankah itu hal yang baik, ya? Orang-orang mengenal nama Tuhan Yesus itu sangat senang, ya. Itu hal yang positif yang bisa dilakukan. Seperti itu. Ya. Jadi kesimpulan saya sementara itu bahwa konformitas itu muncul ketika suatu individu itu mengikuti perilaku, persepsi, bahkan opini dari orang lain, dan itu diikuti karena adanya tekanan dari lingkungan maupun juga suatu kelompok, dan itu juga bisa positif maupun negatif, ya. Mungkin dari Kak Dea ada mau tambah mungkin? Iya betul, dan mungkin tambahan dari saya bahwa jenis konformitas ini berbeda-beda ya di setiap zamannya, betul, dan kita sendiri tidak bisa untuk menghindarinya. Akan tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan dibekali oleh firman Tuhan yang boleh menjadi pelindung dan juga boleh menjadi penuntun kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari, dan boleh berdampak positif di lingkungan kita berada. Nah, saya tambahkan lagi, ya, mungkin jadi closing statement. Jadi, Ya. kita sadar bahwa kita harus berani tampil beda, ya. Jangan suka ikut-ikutan perilaku-perilaku yang ada tren tertentu. Timbanglah segala sesuatu, ya. Seperti firman Tuhan katakan begini, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Segala sesuatu itu akan ada di sekitar kita, percayalah. Mungkin saat ini tren Citayam itu, ya, yang lagi muncul lagi tren, tapi beberapa waktu berikutnya akan muncul lagi berbagai macam tren. Tetapi kita sebagai anak Tuhan punya firman Tuhan seperti yang dikatakan dia tadi. Terus ada juga sudah diberitahukan bahwa uji segala sesuatu. Uji dalam artian begini, lihat apakah ini benar, apakah ini baik, apakah ini tidak bertentangan dengan prinsip iman saya, prinsip kebenaran dari Alkitab. Kalau hal itu bertentangan, itu kita harus hindari. Itu kita harus punya sikap bahwa saya menolak akan hal itu. Dan memang panggilan kita itu ya untuk berbeda, tidak menjadi serupa dengan dunia ini, seperti yang dikatakan di dalam Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini,
tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu supaya kamu dapat melakukan kehendak Allah, mana yang baik dan mana yang sempurna. Itulah yang harus kita lakukan sebenarnya. Oke, gak kerasa ya Kak bincang-bincang kita hari ini. Wow, saya senang sekali karena ini topik yang menarik untuk kita bahas. Iya, betul sekali. Ya, Terima kasih loh Kak, boleh menyempatkan diri, saya juga boleh. terima kasih. Iya, boleh hadir di Ya, podcast kita sering-sering hari ini. undang ya. Iya, jangan kapok-kapok diundang. Oke, siap. Nah, teman-teman, terima kasih ya yang sudah nonton video kita pada hari ini. Semoga video ini juga dapat menjadi berkat maupun menjadi pelajaran bagi kita masing-masing. Iya, cukup sekian dulu video kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Bye.